Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kali ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk membacakan tafsir surat Al-Balad. Al-Balad artinya itu adalah negeri Mekah, itu ya, negeri. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Balad? Kata ulama, li'anna Allah Ta'ala aqsama biha fi matla'i surati wa hiya Makkahul Mukarramah. Karena di awal-awal ayat Allah bersumpah dengan Al-Balad. Al-Balad itu artinya negeri. Dulu terpisah antara negeri Mekah dengan negeri Madinah. Sekarang jadi kota, disatukan jadi negara Saudi Arabia. Surat Al-Balad ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah, dan inti pembahasan dari surat Al-Balad dijelaskan sama ulama, ad-dunya daru bala wa masyaqqah, memperingatkan bahwasanya maksud surat Al-Balad itu yang dibahas adalah dunia itu adalah tempatnya ujian dan kesusahan. Itu kata ulama, salah satu inti dari surat Al-Balad. Kalau kita perhatikan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, surat Al-Balad ini surat ke-90. Sebelumnya ada surat Al-Fajr, surat ke-89. Kenapa posisinya itu Al-Fajr bergandengan dengan surat Al-Balad? Karena ada hubungannya, kata ulama, surat Al-Fajr sama surat Al-Balad. Sama, karena ada fungsinya masing-masing dan ada keterkaitan. Kalau di dalam surah Al-Fajr Allah menyebutkan beberapa amalan yang menyebabkan orang kafir itu masuk dalam neraka. Dulu kita bahas surat Al-Fajr itu kan. Ini perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka itu masuk dalam neraka. Salah satunya mengatakan kalau mereka itu banyak harta, banyak kenikmatan, berarti mereka itu telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu sifatnya. Nah, kalau surat Al-Balad, kata ulama, di dalam surat Al-Balad Allah menyebutkan beberapa amalan yang bisa menyebabkan masuk dalam surga. Itu ada hubungannya. Kalau surat Al-Fajr sekali lagi ini perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Kalau surat Al-Balad dijelaskan ini adalah perbuatan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Surat Al-Balad ini kata ulama banyak sekali berkaitan dengan wahyu, menjelaskan tentang wahyu. Ayat pertama Allah Ta'ala menjelaskan wahyu itu turun di Mekah, salah satunya ya, selain di Madinah juga. Ayat kedua Allah memberitahukan bahwasanya utusan yang menyampaikan wahyu kepada manusia adalah Rasulullah. Pelakunya yang menyampaikan wahyu di dunia ini adalah Rasulullah. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, objek yang disampaikan wahyu adalah manusia. Dan ayat ke-17 dijelaskan dalam surat Al-Balad ini, isi wahyu itu adalah iman dan amal soleh. Maka surat Al-Balad ini cangkupannya tempat disampaikannya wahyu dijelaskan. Yang menyampaikan wahyu, yang menjelaskan wahyu itu ada Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan wahyu adalah manusia. Dan isi wahyu tersebut adalah beriman dan beramal soleh. Itu ada di ayat ke-17. Jadi surat Al-Balad ini mencakup wahyu dari tempat, pelaku dan objeknya serta isinya. Kita bacakan di sini. Di ayat yang pertama dalam surat Al-Balad. Mudah-mudahan kita selesaikan ini 20 ayat ini ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini adalah sumpah dari Allah. Dia bersumpah dalam surat ini dengan Mekah. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan Mekah? Mekah itu adalah makhluk. Ingat, di alam semesta ini kita kenal bahwasanya ada khalik, ada makhluk. Khalik itu artinya pencipta, makhluk itu artinya yang diciptakan. Makhluk itu ada yang bernyawa dan ada yang tidak bernyawa. Manusia ini makhluk yang bernyawa. Tiang ini yang diciptakan. Gunung itu yang diciptakan dan itu tidak mempunyai nyawa. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu punya keistimewaan yang luar biasa. Nah, Allah ini bersumpah dengan Mekah. Biasanya Allah bersumpah dengan waktu. Sekarang Allah bersumpah dengan tempat. Berarti Mekah ini banyak keistimewaannya. Nanti insya Allah kita sampaikan. Mekah itu banyak keistimewaannya. Di ayat kedua, Allah Ta'ala mengatakan, wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu wahai Muhammad telah bertempat di negeri ini, yaitu Mekah. Ada tafsir yang lain Bapak-bapak sekalian, wa anta hillum bihadzal balad. Hillum artinya halal. Hillum artinya halal. Dan engkau wahai Muhammad dihalalkan bagimu di tempat ini, di Mekah ini. Apa maksudnya dihalalkan? Kita kan tahu Mekah itu dinamakan dengan tanah haram. Mekah dan Madinah, tanah haram. Kenapa dinamakan dengan haram? Haram itu kan artinya nggak boleh, haram. Haram. Haram itu maksudnya diharamkan banyak kezoliman. Nggak boleh perang di Mekah Madinah, nggak boleh. Bahkan pohonnya, daun-daunnya nggak boleh kita cabut. Nah, di Mekah misalnya dicabut, nggak boleh. Lagi berihram kita buru, nah ada hewan ini, ada burung merpati, kita tangkapin, kita buru, nggak boleh. Artinya diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Perang nggak boleh, membunuh juga nggak boleh di situ, di Mekah. Tapi khusus pada suatu kesempatan Nabi Muhammad dibolehkan untuk memerintah sahabat membunuh seseorang, boleh. Sekali waktu, bukan seterusnya. Pernah dikasih keringanan Nabi untuk dibolehkan menghukum seseorang dengan dibunuh walaupun ada di Mekah. Kan nggak boleh hukum asalnya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Pernah kejadian Bapak-bapak sekalian, ada seseorang namanya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini, dia ini orang yang suka ngejek Nabi. Ngejek Nabi, menghina Nabi, bahkan buat syair itu isinya menghina Nabi. Nah, dia ini Bapak-bapak sekalian, Nabi kalau masalah urusan pribadi Nabi nggak terlalu peduli. Tapi kalau sudah urusan umat Nabi baru peduli. Ibnu Khattal ini masuk Islam. Dulu pernah menghina Nabi, tapi masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam, Bapak-bapak sekalian, dia murtad dan membunuh sahabat. Nah, gara-gara inilah dia bunuh sahabat, kena kisos. Kena kisos, bunuh dibalas dengan bunuh. Inilah hukum Islam sebenarnya. Wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukuman kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berpikir, kata Allah Ta'ala itu, dalam kisos itu ada kehidupan. Bunuh, gitu kan, dibalas dengan bunuh, dikisos dengan bunuh. Itu ada kehidupan. Apa maksudnya? Kok ada kehidupan? Bukan kan orang membunuh dibalas dengan dibunuh juga kan kematian. Tapi kata Allah Ta'ala, itulah kehidupan. Maksudnya apa? Dengan kisos itu banyak kehidupan terjaga, terjamin. Orang itu kalau tahu hukumannya bagi yang bunuh, dibunuh juga. Ngeri dia, kalau saya mau bunuh orang nanti bakal dibunuh juga.
takut dia, makanya bisa menjaga darah orang, bisa jaga nyawa orang. Tapi kalau bunuh hukumannya 5 tahun, nah udah paling 5 tahun tidak terasa, paling sudah selesai. Beda dalam Islam itu, maling potong tangan, udah beda dalam Islam. Makanya Mekah itu aman. Mekah Madinah itu, Saudi Arabia itu sempat diejek sama orang asing. Hukum barbar apa dia? Hukum barbar katanya, barbar katanya. Kapan bunuh dibalas dengan bunuh. Nah, mencuri dibalas dengan potong tangan. Katanya hukum Islam itu hukum barbar. Dijawab, justru hukum inilah yang bisa buat kami nyaman, buat kami aman, buat kami tentram. Cobalah katanya, silakan lihat data, bayangkan saja, bandingkan kasus pembunuhan di Saudi Arabia sepekan aja dibandingkan dengan di Amerika. Masih banyak setahunnya Amerika dibandingkan dengan sepekannya Saudi Arabia. Itulah, sebaliknya ya, salah. Setahun di Saudi Arabia itu kasus pembunuhan lebih sedikit dibandingkan sepekannya di Amerika. Makanya memang menjaga hukum itu, ngeri orang itu. Nah ini hukumnya tepat sebenarnya. Allah alim bisawab. Ngeri orang kan, nah mencuri, nah potong tangan, ngeri dia. Kapan gitu, nah sudah. Korupsi biasa ya, korupsi sudah santai. Hukumannya gampang, hukumannya gitu kan. Membunuh santai aja, tinggal tempat AC, ada AC-nya, ada nyaman, ada kan. Info-info baru kayak gitu kan, nyantai aja, biasa aja itu. Tapi kalau diterapkan hukum Islam, wa fil qisasi hayatu ya ulil albab, dalam menerapkan hukum kisos itu terdapat kehidupan. Nah itu kata Allah Ta'ala. Nah Ibnu Khattal ini masuk Islam, kemudian murtad, bunuh sahabat lagi. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengkisos ini, mengkisos Ibnu Khattal ini yang sudah bunuh sahabat, dibalas bunuh. Dia ini lari ke Mekah, sembunyinya di Mekah karena tahu Mekah itu kan tanah haram. Nah, sampai-sampai dia itu bersembunyi di kain kiswanya Ka'bah, mikirnya kalau berarti halal ini, tanah haram. Tanah haram nggak boleh lakukan kisos itu, di luarnya mungkin. Nah Nabi dapat keringanan, walaupun dia bersembunyi megang-megang kain kiswah Ka'bah, tetap dia itu mendapatkan hukuman untuk dibunuh. Makanya dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, wa innama azina li fiha sa'at min nahar summa adan hurmatuha al-yawma ka hurmatihal bi'ams. Aku diizinkan oleh Allah Ta'ala beberapa waktu pada siang harinya ini di Mekah ini untuk memerintahkan orang itu ada yang dibunuh. Kemudian keharamannya, diharamkan membunuh itu dikembalikan ke hukum asal sebagaimana yang dulu. Artinya Nabi saat itu dapat kesempatan untuk menerapkan itu walaupun di tanah haram. Allah alam bisawab. Yang ketiga, wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Demi pertalian bapak dan anaknya. Siapakah itu maksudnya? Ada ulama yang menjelaskan maksudnya adalah Nabi Adam dan keturunannya, pertalian hubungan antara bapak dan anaknya, Nabi Adam dan keturunannya, karena memang diturunkan di sana, di era situ. Ada yang mengatakan maksudnya pertalian hubungan antara bapak dan anak itu maksudnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena pada saat itu bayangkan, ketika belum ada manusia di Mekah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim ninggalin istrinya, sama anaknya Ismail. Bayangkan itu, nggak ada sesuatu apapun itu, penduduk nggak ada, manusia nggak ada, tempat tinggal nggak ada, makanan nggak ada, tapi disuruh oleh Allah Ta'ala untuk ninggalin anak istrinya di daerah tersebut, Mekah, gitu ya.
dan Nabi Ibrahim itu taat sama Allah Ta'ala, lebih milih perintah Allah dibandingkan sayang sama anak istri. Sudah, tinggalkan namanya perintah Allah. Itu perintah Allah, ninggalkan anak istri ada. Nah, kita nggak boleh ninggalkan anak istri, bahkan kita ini tidak menafkahi, zolim namanya. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu memang ada perintahnya dan itu ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Setelah ditinggalkan oleh istrinya dan anaknya, Mekah itu jadi kota, jadi ada air Zam-Zam, jadi kehidupan. Dibangun ulanglah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa yang bangun Ka'bah? Ulama beda pendapat. Yang bangun pertama kali itu ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini apa ibaratnya? Renovasi, bukan bangun dari awal. Allah alim bisawab. Itu ada kaitannya di Mekah itu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ya. Lanjut selanjutnya, ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia itu banyak dalam kondisi melelahkan manusia itu. Entah dia masih kecil sampai dia sudah tua, banyak sekali kondisi dia itu melelahkan. Yang sudah berumah tangga, dia harus capek-capek untuk nyari nafkah. Yang anak-anak misalkan dia harus capek untuk belajar dan seterusnya. Karena memang tabiat manusia itu diciptakan dalam kondisi capek. Nah, capeknya ini apakah di dunia apa di alam yang lainnya? Manusia ini capeknya bukan hanya di dunia, bukan, tapi juga di barzakh. Capek kena siksa ada, capek menjawab pertanyaan, gitu ya. Di akhirat, di padang mahsyar, kemudian di jembatan. Intinya manusia itu banyak mengalami kondisi yang bisa melelahkan, bahkan bisa membahayakan. Tapi Allah Ta'ala beri jalan keluarnya dengan cara banyak amal soleh. Kapan kita banyak amal soleh, maka kita tidak akan banyak mengalami kelelahan, maka kondisi kesehatan kita akan terjaga. Innal abrara lafi na'im, kata Allah Ta'ala kan dalam surah Al-Mutaffifin itu, sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan na'im, banyak kenikmatan. Sering kita ulangi, banyak kenikmatan apa? Yang berbuat baik, yang berbuat amal soleh, kata ulama, bahkan mendapatkan kenikmatan, nikmatnya di badan, nikmatnya di hati, nikmatnya di ruh. Badannya jadi sehat gara-gara banyak ibadah. Nah itu Allah alim bisawab. Ini ayat keempat. Ayat kelima, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia, yaitu manusia, mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Maksudnya apa? Dalam tafsir ini dijelaskan, salah satunya pendapat Hasan Al-Basri, manusia itu menduga bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu mengambil hartanya. Orang itu kan ada yang capek-capean dia itu kerja, dan dia mengira bahwasanya nggak ada yang bisa menghilangkan kekuasaanku. Pangkatnya udah tinggi, capek-capek dia ngejar pangkat, capek-capek berlelah-lelah dia mengejar harta. Dan dia mengatakan nggak ada yang bisa menghilangkan kekuasaanku, yang menghilangkan hartaku, nggak ada. Sampai-sampai dia mengatakan di ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Sombong dia. Aku ini banyak duitnya. Duit ini sudah banyak aku habiskan dan gak ada yang bisa ngabisin duitku. Gak ada yang bisa untuk menghilangkan pangkatku, kekuasaanku. Itu manusia. Allah menceritakan sifat manusia. Tapi di sini Allah menggunakan kata
Ahlaktu artinya itu membinasakan. Sebenarnya itu secara bahasa, aku telah membinasakan hartaku secara bahasa. Maksudnya aku telah menghabiskan hartaku, tapi Allah pilih dengan menggunakan kata ahlaka. Ahlaka itu artinya menghabiskan. Menghabiskan dengan membinasakan. Allah itu nyinggung orang. Kenapa kok pakai kata membinasakan harta secara bahasa? Karena wasammallahu ta'ala al-infaqa fis sahawat wal ma'asi ihlaqan li'annahu la yantafi'ul munfiqu bima anfaqa wa la ya'udu alaihi min infaqihi illa nadam wal khasar wa ta'ab wal qillatu. Kata ulama, Allah menggunakan kata ini orang manusia ini membinasakan hartanya, padahal secara hakikat dia membinasakan harta. Maksudnya apa? Manusia itu kalau menggunakan hartanya untuk hawa nafsunya, untuk perbuatan maksiat, itu sama saja dia membinasakan hartanya, karena manfaatnya itu tidak akan kembali kepada dia, nggak dapat pahala, enggak, bahkan nanti kena hisab orang itu. Harta dipoya-poyakan, habis-habiskan, kena audit. Sebenarnya nggak bisa kita ngomong ini kan hartaku, sebenarnya terserah aku menggunakan, nggak bisa. Kita ini masalah harta ini cuma titipan, dan nanti bakal diaudit. Sama kayak uang perusahaan sebenarnya. Uang perusahaan walaupun kita bendahara nggak bisa kita pakai seenaknya. Nanti ada laporan penangguhjawaban, digunakan untuk apa? Ini sudah sesuai dengan syarat, misalkan sudah sesuai dengan SOP-nya. Ada pertanggungjawaban karena bukan uang kita sebenarnya. Nah, begitu juga harta yang kita miliki di dunia itu hanya sebagai titipan. Nanti bakalan diminta pertanggungjawaban. Kapan banyak hartanya dipakai untuk hal yang mubah tapi nggak mau melakukan yang wajib, hati-hati itu. Haji nggak mau, zakat nggak mau, hati-hati itu. Nah, itu maksud Allah Ta'ala, disinggung sama Allah Ta'ala, itu ngabiskan duit, nggak ada manfaatnya. Dalam surat Al-Balad ayat ke-6 ini. Sampai-sampai di ayat ke-7 Allah Ta'ala mengatakan, ayah sabu alam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Apakah enggak ada yang ngawasinya? Sehingga dia tuh pakai harta seenaknya aja, bahkan dibuat kezaliman dia, bahkan dengan cara yang tidak baik ketika mencari harta atau mengeluarkan harta. Allah Maha melihat, maksud Allah Ta'ala di dalam ayat ke-7 ini. Dan Allah Ta'ala mengatakan, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain, di ayat ke-8 dan 9. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Yang ngasih mata itu Allah, yang ngasih lidah, yang ngasih mulut, ngasih bibir itu Allah. Maksud Allah itu sudah tahu yang ngasih semua itu Allah, ngapa nggak digunakan untuk ibadah itu? Maksud Allah Ta'ala, ngapa nggak digunakan untuk zikir, malah dipakai untuk maksiat? Misalkan lidahnya itu, nah, matanya dipakai untuk maksiat, berarti dia nggak bersyukur. Berarti sudah dikasih fasilitas tapi nggak mau ibadah, nggak bersyukur. Itu maksudnya. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Kami kenalkan dua jalan kepada manusia, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, kata Al-Imam Nukatsir. Udah dikasih tahu yang benar kayak gini, yang salah kayak gini. Bukan nggak dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Nah, dikasih tahu. Ini ayat ke-10. Kita udah dikasih tahu ini yang halal, ini yang haram. Udah tahu riba itu haram, masih dilakukan. Udah tahu sedekah itulah yang banyak buat harta kita bertimpah. Wa yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, dalam surat Al-Baqarah ayat 276 kalau nggak salah. Allah itu membinasakan harta gara-gara riba, dan Allah memperbanyak harta gara-gara sedekah. Dikasih tahu sama Allah, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan.
Dikasih tahu semuanya oleh Allah Ta'ala. Tapi falakatahamal aqabah, namun dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa maksudnya? Ini adalah ajakan kepada manusia agar menembus dan melewati jalan mendaki. Maksud Qatada, kata Qatada mengatakan, jalan mendaki yang keras, maka tempuh dan tembuslah dengan taat kepada Allah Ta'ala. Kan dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Tadi kan ayat 10 tadi kan dikasih tahu ini jalan kebaikan, jalan keburukan. Tapi manusia tidak mau milih jalan yang susah, jalan yang mudah. Kalau bisa korupsi, dapat duit banyak dengan cara mudah korupsi, pakai cara mudah. Gak mau pakai cara yang susah. Yang susah itulah ganjarannya besar sebenarnya. Kan kita ini bapak-bapak sekalian, masuk surga itu nggak gampang masuk surga itu. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala jalan sukar itu sebenarnya. Nah manusia ini lebih milih jalan yang mudah, nempuh jalan singkat, tapi dengan cara bermaksiat. Itu manusia. Kata Allah Ta'ala, hufatil jannah bil makari wa hufatil nar bisyahwat. Kata Rasul SAW, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Itu surga. Kalau mau masuk surga, banyak-banyak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Wa hufatin nar bisyahawat, tapi neraka itu dikelilingi oleh